Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menjaga kami sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan di pagi hari ini Bapa, sukacita besar bagi kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Sebelum kami beraktivitas menjalankan semua kegiatan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk dilawat dan diberkati lewat pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Urapi setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita dalam renungan pagi Gereja Pulau Kemang Pratama adalah dari 1 Korintus 10 ayat 1-6 dengan tema pengalaman adalah guru yang terbaik. Demikian firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka hidup dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini telah menjadi contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Sedemikian jauh firman Tuhan. Ada pepatah mengatakan, keledai tidak akan terperosok ke lubang yang sama banyak 2 kali. Jika kita tidak mau belajar dari pengalaman, suatu saat kita akan melakukan kesalahan yang sama, bahkan mungkin lebih parah dari yang sebelumnya. Dan itu justru akan membawa kita kepada kehancuran. Seperti kalimat bijak yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari pengalaman kita bisa belajar tentang banyak hal, baik itu tentang kegagalan dan juga keberhasilan, dan bisa menjadi suatu evaluasi bagi kita. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah peristiwa dan yang dialami oleh bangsa Israel yang dapat kita jadikan pelajaran berharga dalam perjalanan hidup kekristenan saat ini. Bangsa Israel dipanggil Tuhan keluar dari Mesir dan dibawa kepada rencananya yang indah, yaitu masuk ke tanah perjanjian di Kanaan. Tetapi sayang, di tengah perjalanan, sebagian besar dari mereka mati di padang gurun. Seperti ada tertulis, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih di dalam Matius 22 ayat 14. Pasti ada sebabnya mengapa mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Alkitab mencatat bahwa mereka melakukan hal-hal yang jahat di dalam 1 Korintus 10 ayat 6. Meski dalam perjalanan dipelihara Tuhan sebegitu rupa, mereka tidak tahu bersyukur, terus saja menyalahkan Tuhan, padahal mereka diberi mana dari surga setiap hari, dan ketika minta daging Tuhan pun memberikan burung puyuh. Bahkan mereka makan daging puyuh itu sampai kekenyangan hingga tersedak. Akibatnya puluhan ribu orang mati karena kerakusan mereka sendiri. Tidak hanya itu, mereka juga menyembah berhala. Ketika tidak sabar menantikan Musa turun dari gunung Sinai, mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tidak sabar menantikan jawaban dari Tuhan, mereka berpaling kepada berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah dan kebaikan Allah bukan untuk melegalisasi semua keinginan kita, terlebih keinginan yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Karena itu, keinginan kita harus menjadi cerminan kekudusan Allah di dalam hidup kita.
Perikop Israel sebagai suatu peringatan ini mengajarkan kita tentang apa itu anugerah Allah. Anugerah Allah adalah kuasa perlindungan Allah yang harus kita respon dengan tanggung jawab, dengan cara hidup dalam perkenanannya di hadapannya. Anugerah Allah tidak bermaksud meniadakan segala keinginan, tetapi oleh anugerahnya, keinginan kita dapat disucikan dari kecenderungan untuk melanggar aturan dan hukum ketetapan dari Tuhan. Kita harus kembali kepada hidup yang menghargai anugerah Allah dengan cara hidup dalam perkenanan Tuhan. Pengalaman Israel kiranya menjadi guru terbaik bagi kita sekalian, karena belajar dari pengalaman orang lain adalah cara yang paling mudah dan efisien. Saudara yang terkasih, melalui apa yang telah Paulus tegaskan di dalam nasihatnya kepada jemaat di Korintus, jangan lagi sama dengan umat Allah di masa lalu. Jangan lagi mencontoh perbuatan mereka yang menista dan mengecewakan hati Allah. Jangan kita membiarkan diri kita bermegah dalam hal-hal lahiriah dan duniawi melalui makan dan minum. Tetapi mari kita kembali kepada Allah sumber kekuatan kita, dan Dia adalah Allah yang setia, yang akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi umatnya, sehingga memampukan kita untuk bertahan dan menang atas segala pencobaan yang menyerang dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk kami tetap berserah kepada Tuhan, bahwa setiap kejadian, setiap peristiwa Tuhan menginginkan kami untuk belajar darinya, supaya hidup kami bersesuaian, berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.